Kita mungkin udah lama gak ketemu, tapi bisa ucapkan happy Sunday, God bless you. Dan sebelum kita memuji muliakan Tuhan, jemaat Kenisah, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Allah kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini kami bisa berkumpul kembali ya Bapak bersama-sama dengan keluarga kami di GBI Kenisah. Untuk kembali lagi bersama-sama ya Tuhan, experiencing you Tuhan. Kami ucap syukur untuk kesempatan ini, kami ucap syukur untuk hari ini Tuhan. Biar kiranya Engkau berkati setiap kami, Engkau berkati setiap hati kami ya Tuhan yang datang hari ini untuk memuji muliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Mari kita sama-sama nyanyikan glory kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita nyanyikan, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Marilah nyanyikan dan nyanyi, nyanyi glory, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Marilah nyanyikan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah-Nya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Marilah nyanyikan dan nyanyi. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Marilah nyanyikan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah-Nya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Marilah nyanyikan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Marilah nyanyikan dan nyanyi. Marilah nyanyikan, marilah nyanyikan, marilah nyanyikan dan nyanyi. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Kita yakin dan percaya Allah yang kita muliakan adalah Allah yang sanggup, amin. Yang sanggup melewati segala sesuatu dalam kehidupan kita bersama-sama dengan kita.
bersyukur karena Allah selalu berada bersama dengan kita. Seperti pujian tadi, dulu, sekarang, sampai selamanya. Dan kita mau meyakini bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Yesus Tuhan yang punya karya-karya terindah untuk kita. Yang mau kita untuk mengalami Dia dalam hidup kita di dunia ini. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang
Silakan duduk. Shalom Kenisa. 2 Korintus 8 ayat 2 dan 3. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Kalau dari bahasa Inggrisnya dibilangnya, they gave offerings of whatever they could, far more than they could afford. Ini mengenai jemaat di Korintus. Terus habis itu ada juga mengenai janda yang kayaknya waktu itu Mario udah cerita juga. Ingat gak janda miskin yang kasih persembahan cuma sedikit banget. Tapi Tuhan Yesus bilang gini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan ke dalam uang peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya. Dibilang janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya. Aku sama Edo lagi bisa relate banget sama dua orang ini, janda dan orang-orang di Korintus. Kita lagi ada doa yang sampai sekarang belum dijawab. Tuh jadi nangis deh. Dan akhirnya karena doa ini belum dijawab, jadinya hitung-hitungan gak cukup. Kekurangan kan. Habis itu malah di gereja dibilang, ini ada janda sama ada gereja yang give more than they could afford. Kasih aja semua, orang semuanya pun gak cukup. Itu yang Tuhan mau. Buat apa sih disimpan-simpan yang gak cukup? Kasih aja semua ke Tuhan. Itu yang aku sama Edo lagi belajar banget. Dan akhirnya benar. Ya udah, whatever we have, we give to God. Untuk sehari-hari aja gak cukup kan? Tiba-tiba nih anak-anak aku harus masuk, satu masuk TK, satu masuk SD. Lebih gak cukup lagi. Tapi baca aja ayatnya. Efesus 3 ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Aku rasa kayak kalau yang kurang-kurang itu kita simpen untuk memenuhi kebutuhan kita, gak cukup. Apalagi kebutuhan-kebutuhan yang lain. Tapi waktu kita taat, we give all to God. And then He's the multiplier. He multiplies everything sampai semuanya cukup. Jangan bilang kayak, dia mah ada papa mamanya Tanya, ada papa mamanya Edo. Pasti dia gak mungkin tahu rasanya kekurangan. Masa lebih percaya sama papa mamaku sama papa mamanya Edo sih daripada sama Tuhan? Yang mau cek mutasi rekening aku sama Edo boleh lihat. Dapat gak kita dari orang tua kita? Enggak. Tuhan yang bayarin uang sekolah anak-anak. Dari mana? Mujizat. Benar mujizat. Jadi aku mau ngomong sama semua kita di sini. Yang kekurangan, yang kelebihan, kasih semuanya. Give everything to God. Dari ketidakmampuan kita. That's what God wants. Sekarang kita introspeksi diri ya. Apa kita udah kasih semuanya atau belum? Mungkin keuangan, mungkin waktu, mungkin cuman fokus atau attention kita. Mungkin hati kita, mungkin ada yang masih kita simpen. Percaya sama aku, apa yang kita punya gak cukup. Percuma kita simpen-simpen. So let's give it all to God gitu. Udah waktunya lah jemaat kita kasih semua yang kita punya untuk Tuhan. Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang sangat amat baik. Engkau yang jadi contoh Tuhan. In the middle of the storm Tuhan, di tengah badai Engkau tidur Tuhan karena Engkau percaya kepada Allah Bapa Tuhan. Kita mau juga seperti itu Tuhan. We wanna rest in you Lord. Kita gak mau pegang-pegang dalam semua kekurangan kita. What little we have, we don't wanna hold on to it Tuhan. We wanna give it all to you Tuhan. Karena cuma Engkau lah yang dapat memberikan lebih dari apa yang kita doakan, apa yang dari kita pikirkan Tuhan. Engkau lah yang dapat mencukupkan kita Tuhan. Hanya Engkau yang bisa memberikan hidup yang berkelimpahan Tuhan. Karena itu Tuhan, we want to give everything to you Tuhan.
dari hati kita, waktu kita, uang kita Tuhan, semuanya Tuhan. We just want to give it all to you Tuhan. Biarlah Engkau dimuliakan Tuhan dalam hidup kita Tuhan. Berkenan, supaya Engkau berkenan Tuhan, benar-benar Tuhan, dari semua keluarga kita, hidup kita Tuhan, keuangan kita Tuhan. It all belongs to you Tuhan. It's all from you and we want to give it back to you Lord. Because we love you so much Lord. Amin. Jemaat selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Grace, glorious grace, grace, glorious grace. At the cross, you called it finished. Grace, wonderful grace, grace, wonderful grace. At the cross, all of my sin is covered.
suara kita untuk memuji Tuhan. Kau Allah yang melindungi kami Tuhan. Syukur kepadamu, ku puji Engkau, dan ku datang padamu untuk puji Engkau Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Kenisa, mari kita nyanyikan. Ku tidak takut, sebab Kau Tuhan besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku
Kami bersyukur buat hari ini Tuhan Yesus. Karena kami percaya Engkau sudah hadir tengah-tengah kami. Hamba berdoa dari depan sampai belakang tidak satu orang pun Kau lewatkan. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah Tuhan. Yang membutuhkan pertolongan-Mu Kau ada buat hidup mereka Bapa. Keluar dari tempat ini hidup kami gak sama lagi. Karena kami punya Tuhan Yesus yang baik. Kami menjadi seorang pemenang bukan karena kami bisa Tuhan. Karena Engkau ada di dalam diri kami. Urapi hamba-Mu ya Bapa. Urapi setiap jemaat-Mu yang haus dan lapar akan Kau. Kami siap diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Bicaralah buat kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang cinta Tuhan Yesus mari katakan sama-sama. Amin. Puji Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Kalau mau beri tepuk tangan buat Tuhan jangan setengah-setengah, amin. Karena Tuhan gak pernah kasih kita yang setengah-setengah, haleluya. Shalom. Colek dulu kanan kirinya bilang Tuhan Yesus baik. Yes, puji Tuhan. Senang bisa kembali ke rumah. Minggu lalu saya pelayanan di Bali, di satu yayasan Mercy Indonesia. 25 tahun yayasan itu berdiri. Dan memang spesialis anak-anak panti. Anak-anak broken yang dibuang keluarganya, ditampung di sana. Dan saya melihat bahwa hidup mereka penuh dengan sukacita. Walaupun kalau kita kenal mereka, wow. Mungkin kita bisa menangis ya. Kita sedih latar belakang mereka. Tapi saya bersyukur mereka mau kenal Tuhan. Mereka mau menerima Tuhan, bahkan mereka mau dipulihkan. Dan saya percaya kita punya Tuhan yang sama. Yang akan lakukan itu buat kita. Ada amin. Ada amin? Mari kita sama-sama kita buka ayat firman Tuhan kita. Ini tema yang luar biasa ya. Yesaya 41 ayat 13. Jemaat Tuhan bisa baca buat kita semua ya. Yang sudah dapat katakan amin. Oke. 1, 2, 3. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Ini firman Tuhan disampaikan bukan kepada orang yang gak takut Bapak Ibu Saudara. Justru firman Tuhan ini disampaikan kepada orang yang saat ini sedang takut, khawatir, bahkan mungkin gak tahu lagi apa yang harus dia perbuat. Tapi Tuhan datang dan dia berkata bahwa jangan takut, akulah yang menolong engkau. Bicara mengenai experiencing God, ini bukan bicara mengenai tentang diri kita Bapak Ibu Saudara. Tapi ini tentang Tuhan. It's about Jesus. Ini tentang Tuhan. Di mana kita bisa mengalami Dia. Ada amin? Nah hari ini kita mau dengar satu buah kesaksian Bapak Ibu Saudara sebelum saya menyampaikan firman Tuhan. Ada satu anak muda yang mengalami Tuhan dalam kehidupannya. Dan kita akan mendengar sedikit kesaksian dari Richard Evander. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Richard Evander, Bapak Ibu Saudara. Silakan maju ke depan, Richard. Ada pengalaman Tuhan yang dialami dan dia rindu bisa jadi berkat buat kita semua. Puji Tuhan, waktu tempat saya kasih buat Richard. Ya. Terima kasih Pastor Steve. Sebelumnya Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya. Yang bangga punya Tuhan Yesus boleh salam kiri kanannya bilang kamu cantik sekali biar lebih slow gitu ya kan. Puji Tuhan. Udah jangan kebanyakan Pak, udah Pak. Ada istri ya kan. Puji Tuhan sebelumnya mohon izin Pastor Nino dan terima kasih juga Pastor Nino dan Bu Meda yang sudah kemudian memberikan ruang dan juga Pastor Steve. Sebenarnya kita mencoba dalam waktu kurang dari 5 menit untuk menceritakan begitu banyak kejadian dari pertama kali dimulai 2011, tapi sebelumnya salam kenal dulu, nama saya Richard. Saya sering sekali dan puji Tuhan bukan dianggap ya, tapi diterima sebagai family di GBI Kenisa. Puji Tuhan dan juga kemudian bisa bergabung di Komsel Patra Kuningan setiap hari Kamis. Walaupun saya yang paling muda Bapak Ibu, tapi ternyata penerimaannya luar biasa, kita sangat diayomi. Kita langsung aja ke topik kesaksian tentang experiencing God atau mengalami Tuhan. Sebelumnya usia saya masih 26 Bapak Ibu, sebenarnya 25 tapi 30 Juli nanti 26. Saya berkarir di dunia entertainment, sinetron, film tapi dari tahun 2011 dulu ada namanya majalah Cover Boy Aneka Yes mungkin kalau tahu.
Kemudian sampai dengan detik ini itu semua karena kasih karunia Tuhan, banyak gak enaknya, sedikit enaknya, tapi tetap bersyukur. Saya mau kasih tahu satu hal, di fase hidup kita terendah seperti yang tadi kakak bilang, dalam kekurangan kita masih bisa memberi dan memuliakan Tuhan, itu ajaib Bapak Ibu. Karena kalau kita lagi banyak uang, kalau kita lagi angkat piala nominasi, kita bilang Tuhan Yesus baik itu gampang. Amin. Jadi kalau kita lagi dalam proses, lagi dalam masa penantian, bilang Tuhan Yesus baik itu gak mudah. Singkat cerita tahun 2020-2021 saya mengalami di dalam karir yang namanya stuck. Mungkin kalau orang-orang yang juga ponakan saudaranya atau kerabatnya di entertainment tahu betul bagaimana kalau dunia entertainment adalah dunia yang paling tidak pasti soal keuangan, soal pekerjaan. Ya, karena kita gak ada kepastian gaji per bulan sekian, gak ada. Kita benar-benar hidup karena kasih karunia Tuhan. Dan sampai akhirnya di titik terendah, saya bingung mau ngapain. Saya udah gak tahu lagi harus apa. Yang ganteng banyak, yang cantik banyak. Yang hebat-hebat banyak banget Pak. Kita kalah jauh sama mereka-mereka. Mereka-mereka yang udah berpengalaman, yang skillnya wow. Kita kalah jauh. Dan dari situ Tuhan ajarkan satu hal. Kalau Tuhan mau angkat saudara, kalau Tuhan mau angkat Bapak Ibu, Tuhan gak butuh skill Bapak Ibu, Tuhan butuh hatinya Bapak Ibu. Apakah kita percaya sama Tuhan? Apakah kita benar-benar yakin kalau Dia bisa buat kita maju dan lebih daripada yang lain? Amin. Dan singkat cerita di tahun 2023 Desember, saya baru bangun tidur tiba-tiba ditelepon sama salah satu produser dari salah satu production house, dia telepon. Ada tawaran film nih, oh ya mau dong. Terus saya bilang, Pak ini film apa Pak? Bapaknya bilang, Pak produser ini film horor. Waduh film horor nih saya bilang. Karena film horor kan kalau di Indonesia gak jauh-jauh dari pocong, kuntilanak dan sebagainya. Tapi dia bilang ini menarik. Cat ini film horornya beda. Oh bedanya gimana Pak? Ini film horor tapi Kristen. Ini film horor tapi Kristen. Ini agak lain ini memang. Ya tapi serius, tapi beneran. Sampai akhirnya oke Pak. Judulnya apa Pak? Judul filmnya Pak. Pak produsernya bilang, judulnya Gereja Setan Pak. Wih, Gereja Setan Pak. Enggak ini beneran Gereja Setan. Terus saya bilang, ini kisah buat sendiri atau gimana? Dia bilang enggak, ini kisah nyata. Kisah nyata yang juga kemudian dialami salah satu artis senior Indonesia namanya Mongol. Kalau ada yang tahu Mongol stand up comedy yang lucu-lucu itu. Memang itu pengalaman pribadinya beliau dan kita bikin versi filmnya. Dia bilang begini, Cat ini semua pemain udah kepilih. Peran utamanya cewek udah ada. Yang jadi setannya udah ada, yang jadi Lucifernya udah ada, yang jadi semuanya udah ada. Ini tinggal satu nih, tinggal kita cari peran utama laki-laki yang baik. Yang ceritanya karakternya anak gereja, anak komsel, baik, ngerti dengan firman Tuhan. Terus dia bilang, Pak tapi kalau di film biasanya pakai artis-artis yang gede. Yang followersnya yang namanya besar Pak. Terus saya bilang, Pak produser itu bilang begini, kita nyari yang benar-benar paham akan firman Tuhan, yang benar-benar mengerti. Karena orang yang mau punya hati sedikit Pak. Dan atas anugerah Tuhan Pak produser itu memilih saya untuk bisa main film itu. Kemudian singkat cerita, proses perjalanan film itu tentunya sangat gak mudah Pak. Banyak sekali tantangan karena ini based on true story. Bagaimana film Gereja Setan, bagaimana komunitas itu selalu menggait anak-anak Tuhan yang memang kecewa sama gereja, yang memang udah hancur hidupnya. Dan mereka sangat-sangat mengincar orang-orang seperti itu. Dan sampai detik ini, overthinking dan khawatir terus datang menyerang kehidupan, ternyata bukan cuma saya, tapi beberapa orang yang terlibat dalam film itu. Tapi saya cuma mau kasih tahu satu hal bahwa mungkin secara manusia nggak pasti dan penuh tanda tanya di kehidupan kita Pak. Nanti ini hasilnya gimana, sukses atau enggak, berhasil atau enggak. Tapi baik lagi Pak, selama kita percaya sama Tuhan yang namanya Yesus Kristus, nggak ada yang mustahil Pak, amin. Apapun masalah saudara, mungkin sekarang ada yang lagi menanti dalam pekerjaan, sama saya juga lagi menanti hasil dari film ini gimana. Oh deg-degan banget Pak, deg-degan banget. Saya cerita sama Bu Meda, sama Pastor Nino, sama Pak Rey, saya cerita, wah overthinkingnya setiap hari Pak, intimidasi iblis luar biasa. Karena senjatanya iblis adalah kebohongan dan targetnya adalah pikiranmu. Oleh karena itu kita harus jaga pikiran setiap saat Pak.
Kalau pikiran kita nggak dipenuhi oleh firman Tuhan, kalau pikiran kita nggak dipenuhi oleh firman Tuhan, kalau lingkungan kita nggak support terhadap firman Tuhan, kita kalah Pak. Kita kalah. Tapi kita percaya semua yang bergabung di sini, semua yang hadir pada pagi hari ini, kita orang-orang yang percaya sama Tuhan dan kita pasti dibela sama Tuhan Pak. Amin. Apapun masalah kita, walaupun kita sekarang sedang musim menanti, tapi saya dari semua kisah kejadian ini, experiencing God, saya dapat satu quotes menarik tentang kalau lampu merah itu Pak, yang kita lihat di perempatan jalan, nggak ada lampu merah yang didesain untuk nyala selamanya. Nggak ada lampu merah yang didesain untuk nyala selamanya. Ada waktunya lampu yang tadi warnanya merah berubah menjadi warna kuning dulu Pak, kuning. Kemudian dari kuning jadi hijau. Lampu merah diciptakan, lampu merah didesain bukan untuk lama-lamain kita, tapi lampu merah didesain untuk menyelamatkan kita Pak. Bayangin kalau nggak ada lampu merah, betapa banyak kecelakaan yang terjadi. Bayangin kalau Tuhan nggak kasih lampu merah dalam hidup kita, mungkin hidup kita udah kecelakaan. Mungkin hidup kita udah hancur. Mungkin hidup kita udah nggak tahu lagi jadi apa. Tapi kadang-kadang lampu merah diperlukan walaupun nggak enak. Menanti itu nggak enak banget, nggak ada yang suka menunggu. Resah, overthinking, khawatir dan sebagainya. Itu udah pasti, semua orang ngalamin itu. Tapi bersyukur atas karunia Tuhan dalam penantian selalu ada penghiburan. Amin. Dan Tuhan selalu mengirim orang-orang yang dipilih sama Tuhan untuk menghibur kita, menguatkan kita. Dan ada waktunya nanti lampu merah di hidupmu dan di hidupku akan berubah menjadi lampu hijau. Dan kita bisa jalan dan dengan Tuhan Yesus kita pasti bisa sampai kepada tujuan yang Tuhan udah siapkan. Untuk saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Terima kasih Pak, karena ini udah 5 menit, jadi silakan Pastor Steve boleh kasih tepuk tangannya untuk kemuliaan Tuhan sekali lagi. Shalom, selamat hari Minggu, puji syukur. Terima kasih Pak. Thank you Richard. Puji Tuhan, mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan saudara. Saya kenal betul ini anak muda, memang kehidupannya gak gampang. Dimana kita bisa mengalami Tuhan di dalam masa kesukaran, dan di situ Tuhan akan angkat kita pada permukaan. Ada amin. Nah, hari ini kita akan belajar satu firman Tuhan. Mari sama-sama kita buka Markus 5 ayat 21 sampai 24. Kita bersyukur kalau hari-hari bicara mengenai mengalami Tuhan itu bukan bicara mengenai kita berkata-kata tentang Tuhan. Tapi betul-betul kita ngalamin Tuhan, kita punya hubungan dengan Tuhan. Markus 5 ayat 21 sampai 24. Ini ada satu kisah yang luar biasa. Sudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau. Waktu itu Yesus sedang ada di sebuah tempat namanya Gerasa, menangani satu jiwa yang kerasukan setan. Dan dia kembali lagi di satu tujuan dia, tempat itu. Dan banyak orang datang ya, ayat 22, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. 23. Dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkan tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Yairus adalah seorang kepala rumah ibadat Bapak Ibu Saudara. Yairus punya pekerjaan besar dalam kehidupannya untuk memimpin sebuah jemaat. Bisa dikatakan bahwa Yairus adalah orang yang sangat sibuk. Dia memikirkan satu, gimana caranya ibadah boleh berjalan dengan baik. Bertemu dengan jemaat, menangani setiap orang-orang untuk mendoakan dan sebagainya. Yairus bukan orang yang gak sibuk. Yairus punya pekerjaan sebagai seorang hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan dalam kisah ini, Yairus mengalami satu situasi di mana dia punya family, dia punya keluarga, bukan hanya fokus di dalam pekerjaan dia. Bukan hanya fokus untuk apa yang dia lakukan buat orang lain. Tapi dia punya keluarga dan pada waktu itu salah satu ya, firman Tuhan berkata, anak perempuannya sedang sakit. Dan bahkan firman Tuhan berkata bahwa hampir mati. Begitu parahnya penyakit anak Yairus, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika Yairus tahu bahwa kehidupannya dibelah menjadi dua,
dengan satu tugas melayani dan satu tugas juga menjaga keluarga, Yairus harus memutuskan di mana Yairus memilih untuk membawa anaknya mengalami mujizat. Membawa anaknya untuk mengalami kesembuhan, Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita lupa bahwa kita punya keluarga. Halo, masih hidup? Ada amin? Kita seringkali fokus terhadap pekerjaan kita. Kita fokus terhadap pelayanan, gak salah. Memang kita harus melayani Tuhan. Yang salah ketika kita lupa kita punya keluarga, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita lupa kita punya suami, punya istri yang membutuhkan Tuhan dalam kehidupan ini. Kita lupa kita punya orang tua, kita punya anak yang butuh Tuhan dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, Yairus ada dalam satu posisi di mana dia tahu dia adalah seorang kepala rumah ibadat. Pasti tugasnya ada di dalam gereja. Pasti tugasnya melayani banyak orang, melayani jiwa-jiwa. Tapi Yairus tidak lupa. Sebagai kepala keluarga, sebagai keluarga, ada satu keluarga, satu anaknya yang sedang sakit, Bapak Ibu Saudara. Dan Yairus memutuskan untuk bertemu sama Yesus. Katakan sama-sama, bertemu Yesus. Wow. Ketika Yesus sedang duduk di tepi danau, setelah pulang dari pelayanan, dari melayani satu orang gila yang kerasukan. Bukan lagi ratusan, ribuan roh jahat, Bapak Ibu Saudara. Yesus duduk dikerumuni oleh banyak orang. Dan di situ kesempatan Yairus. Katakan sama-sama kesempatan. Di kesempatan dia melihat Yesus ada di sana, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika Yairus datang menghampiri Yesus, Yairus bukan hanya sekedar menghampiri Tuhan, Saudara. Tapi dia tahu bahwa dia bisa menolong keluarga saya. Dia bisa menolong anak saya. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus, ayat 22. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Wow. Saya bayangin Bapak Ibu Saudara. Ini ada seorang kepala, ada seorang pemimpin. Dihormati banyak orang. Tapi ketika dia tahu di situ ada Tuhan Yesus. Dia nggak segan-segannya untuk sujud. Bahkan berusaha untuk pegang kaki Tuhan Yesus. Hanya untuk anaknya. Yairus datang bukan untuk dirinya, Bapak Ibu Saudara. Yairus datang kepada Yesus untuk anaknya. Betapa dia mengasihi anaknya. Betapa dia tahu apa yang dirasakan oleh anaknya. Saya punya anak namanya Lovely dan Justin. Anak saya waktu kecil itu pernah ngalamin satu panas yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Itu panas saya pegang, suhunya tinggi sekali. Di atas 40, tinggi sekali, Saudara. Sekuat-kuatnya kita sebagai orang tua waktu kita lihat anak kita sakit itu lemah juga, Bapak Ibu Saudara. Saya doain dalam nama Yesus semua cara, ya, kasih obat penurun panas dan sebagainya. Tapi tetap dalam keadaan seperti itu. Dan rasanya gak enak banget sebagai orang tua melihat anak kita sakit. Betul ya Bapak Ibu Saudara. Dan kadang kita berdoa, Tuhan kalau bisa penyakitnya pindah ke saya aja Tuhan. Biar saya yang sakit, anak saya sembuh. Dan Yairus mengalami satu rasa yang begitu kuat sebagai kepala keluarga. Sebagai orang tua, ketika dia datang kepada Yesus, dia bukan datang untuk dirinya, tapi untuk anaknya yang sedang sakit. Mungkin hari ini saudara datang kepada Tuhan untuk diri saudara, untuk bisa ngalamin mujizat, untuk bisa ngalami kebaikan Tuhan. Tapi kita lupa kita punya keluarga di rumah yang butuh Tuhan. Dan kita juga bisa mewakili mereka. Untuk mereka bisa ngalamin mujizat Tuhan. Ada amin? Ada amin? Yairus adalah figur seorang ayah yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dia bukan hanya seorang hamba Tuhan. Dia seorang bapak yang mengasihi keluarganya.
Bahkan dia berani datang pada Yesus, tersungkur di depan kaki Yesus. Dia udah nggak peduli lagi sebuah jabatan, dia nggak peduli lagi apa kata orang. Saya lihat ada mujizat di dalam Tuhan. Ada amin. Amin. Ketika kita datang ke gereja, kita datang ibadah, ketika kita datang berdoa sama Tuhan. Jangan pernah lihat apa kata orang, Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah dengar apa kata orang di luar, hanya engkau dengan Tuhan. Di mana kau bisa mengalami Tuhan lebih dulu. Di situ kita akan bisa melihat mujizat. Amin. Yairus mengalami Tuhan lebih dulu. Di mana dia tahu bahwa ini orang beda. Makanya dia berani untuk sujud, tersungkur di kaki Yesus. Dan semua orang melihat hal itu. Bahkan orang-orang di situ kenal betul dia Yairus. Dia bukan orang sembarangan. Mungkin dia seorang pemimpin di satu perusahaan. Mungkin dia seorang hamba Tuhan yang besar. Orang yang terkenal di lingkungannya. Tapi dia gak peduli. Saya datang untuk anak saya. Karena dia tahu anaknya sakit keras. Ayat 23. Markus 5 ayat 23. Bukan hanya tersungkur Bapak Ibu Saudara. Dan memohon dengan sangat kepadanya. Saya belum pernah lihat orang kayak gini Bapak Ibu Saudara. Di mana ini ada seorang bapak yang datang bukan untuk mujizat dirinya, tapi datang untuk kesembuhan anaknya. Ibaratnya dia gak peduli apa kata orang, dia mau tersungkur di kaki Yesus. Dan dia memohon, katakan sama-sama memohon. Dengan sangat padanya, anak perempuanku sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkan tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Yairus menaruh harapannya kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dia gak tahu lagi mau kemana. Gak tahu lagi mau datang kemana untuk lihat anaknya sembuh. Dia udah coba A, mungkin B, C, D, tapi anaknya tetap sakit. Tapi ketika dia lihat Tuhan, di situ ada jawaban. Dan dia gak peduli apa kata orang. Saya mau Tuhan datang ke rumah saya. Saya mau Tuhan letakkan tangannya atas anak saya, atas keluargaku. Maka di situ terjadi mujizat. Amin. Dia memohon dengan sangat Bapak Ibu Saudara. Dan ketika Yesus melihat hal itu, ini lihat luar biasa Saudara. Yairus memohon dalam keadaan tersungkur Saudara. Bukan sedang berdiri. Dalam keadaan tersungkur dia memohon kepada Yesus untuk datang ke rumah dan meletakkan tangannya di atas kepala anaknya. Dari pihak Tuhan, ketika Tuhan melihat Yairus tersungkur, mungkin gak dicatat di Alkitab. Tuhan angkat Yairus. Aku mau ke rumahmu. Tuhan gak pernah abaikan kerinduan kita Bapak Ibu Saudara. Ketika mau merendahkan hati, ketika kita mau datang sama Tuhan, Tuhan gak akan abaikan saudara. Ketika engkau berdoa, memohon padanya, dia akan angkat kembali kehidupanmu untuk bisa melihat kebaikannya. Dan Tuhan tahu bahwa di situ ada tujuan. Katakan sama-sama tujuan. Dan Yesus mau ke rumah Yairus. Kalau kita baca kisahnya, di tengah jalan tiba-tiba ada perempuan yang pendarahan 32 tahun, betul? 12 tahun. Ngeri betul. Tapi saya gak bahas itu Bapak Ibu Saudara. Dan perempuan itu ngalamin mujizat. Tapi dari kisah itu, too late. Katakan sama-sama terlambat. Dari kejadian perempuan pendarahan yang disembuhkan, anaknya Yairus meninggal. Yuk sama-sama kita baca ayat 35. Tetap di Markus 5 ayat 35. Ketika Yesus masih bicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata,
Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Udah gak usah nyusahin Yesus, sudah mati, sudah terlambat. Anakmu sudah meninggal. Bayangin saudara, ini Yairus ketika mendengar bahwa kabar anaknya sudah meninggal, betapa hancurnya hati bapak ini. Betapa hancurnya hati Yairus ketika dia berharap Tuhan datang, tapi anaknya meninggal. Kok gak ada pertolongan Tuhan ya dalam kehidupan ini? Padahal saya sudah berharap, saya sudah berdoa, saya sudah memohon, saya sudah melayani. Kok kayaknya gak ada mujizat? Bahkan kita dapat kabar tidak baik. Seperti Yairus, dia senangnya ketika dia jalan sama Tuhan. Dia sudah punya impian, udah punya harapan besar. Bahwa Yesus datang ke rumahnya untuk meletakkan tangan pada anakku dan dia sembuh. Tapi dalam perjalanan, justru dia mendapatkan kabar yang tidak baik. Anakmu sudah mati. Udahlah, gak usah ajak guru. Udah selesai. Udah gak usah nyusahin Tuhan lagi lah. Udah selesai. Udah dia dikubur saja. Kita persiapkan penguburannya. Sudah terlambat. Mungkin dalam kehidupan kita sering ngalamin itu. Ketika kita berharap sama Tuhan, memohon sama Tuhan. Bukan kabar baik yang kita dapat. Justru kabar buruk yang kita terima. Tapi ketika Tuhan fokus, tujuannya pasti terjadi. Ada amin. Tuhan gak dengar apa kata orang ini. Tuhan gak dengar apa kata keluarganya salah satu yang datang, saudara. Ketika Tuhan tahu aku mau ke rumahmu, Tuhan punya tujuan. Ketika Tuhan mau datang dalam kehidupan kita, dia punya tujuan atas kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Ya. Walaupun situasi berbeda, keadaan yang kita dapat kok gak enak. Tuhan punya tujuan dalam kehidupan saudara. Tuhan tetap fokus pada tujuannya. Ayat 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, jangan takut. Percaya saja. Wow. Ini sinkron dengan Yesaya 41 tadi ya. Experiencing God. Ketika Yairus dengar kabar itu. Yairus yang tadinya senang, bersuka cita. Happy. Ternyata dia ngalamin satu hal yang menakutkan. Kehilangan anak. Yairus mungkin gak takut kehilangan harta bendanya. Yairus gak takut kehilangan jabatannya. Yairus gak takut kehilangan posisinya. Yairus gak takut kehilangan uangnya. Tapi ketika dia dengar anaknya sudah mati. Yairus gak bilang sama Tuhan, Tuhan aku takut. Enggak. Tuhan tahu Yairus takut. Tuhan tahu apa yang kita rasakan hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita takuti, apa yang kita khawatirkan Tuhan tahu. Dan Tuhan mau bilang hari ini jangan takut. Jangan takut. Karena dia ada buat kita. Amin. Percaya saja. Ngeri loh. Ketika Tuhan bilang percaya aja. Ngeri saudara. Kenapa? Karena jauh dari logika kita. Tuhan bilang percaya aja. Yairus mungkin lihat. Percaya aja. Kenyataannya gak gini Tuhan. Kenyataannya anakku mati, faktanya mati. Sudah ada buktinya. Wah ngeri banget saudara. Keluargaku datang bilang anakku sudah mati. Sudah selesai. Tuhan bilang jangan takut. Percaya saja. Ketika ada orang yang bilang sama kita percaya aja. Berarti ini orang yakin saudara. Bahwa kita bisa lewatin. Ada amin? Ada amin? Walaupun kita mikir nih siapa ini orang? Dia gak tahu yang saya alamin. Percaya aja. Jangan takut. Tuhan pasti tolong. Apalagi yang bicara adalah Tuhan. Dia tidak menghiraukan perkataan mereka. Dan berkata, lihat, Tuhan tuh kalau udah fokus sama orang saudara. Dia akan lanjutkan perjalanan itu sampai ke tujuan orang itu. Tuhan bahkan tolong Yairus.
Untuk bisa Yairus melihat kebaikannya. Untuk gak nyerah. Jangan nyerah. Jangan takut. Yairus gak bilang saya takut Tuhan. Tapi Tuhan tahu Yairus takut. Kenapa? Karena dia sangat mengasihi anaknya. Tuhan tahu hatinya Yairus. Dia bapa yang baik. Walaupun dia pekerja keras. Dia family man. Dia gak melupakan anaknya. Bahkan dia rela tersungkur menaruh reputasinya di kaki Tuhan. Dilihat orang banyak. Untuk anaknya. Betapa kasihnya besar hanya untuk anaknya. Dan ketika dia dengar kabar bahwa anaknya sudah meninggal dan mati. Semua impian dia hancur pada hari itu saudara. Tapi ada Tuhan di sana. Ketika semua impiannya hancur ada Tuhan dalam hidup saudara. Dan Tuhan tetap bersama saudara dalam keadaan apapun. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Walaupun sepertinya pahit. Yang kita dengar hari ini kok gak enak banget ya Tuhan. Tapi Tuhan tetap bersama saudara. Dia tetap bersama Yairus. Dia gak tinggalin. Yairus ya sudah selesai. Ya Yairus sudah kelar. Tinggal kubur saja anakmu. Kita punya Tuhan yang punya pemikiran yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ketika saudara tahu bahwa kehidupanmu gak bisa lagi tertolong. Keluargamu gak bisa lagi tertolong. Masa depanmu gak bisa lagi tertolong. Tuhan ada di sana. Ketika kita berdoa untuk sakit kita gak sembuh-sembuh. Dia ada di sana. Ketika kita lihat keluarga kita makin hancur berantakan. Tuhan ada di sana saudara. Tuhan gak ninggalin Yairus. Bahkan Tuhan meyakinkan Yairus. Tenang. Jangan takut. Percaya saja. Kenapa? Karena awalnya Yairus berangkat dengan percaya. Ketika dia datang sama Tuhan. Dia sudah punya modal satu. Percaya. Dan di tengah jalan kepercayaannya diuji saudara. Bahkan bukan hanya diuji, tapi faktanya anaknya mati. Tapi Tuhan Yesus ada di sana. Mungkin hari-hari ini saudara belum lihat jawaban doa Bapak Ibu di tempat ini. Saudara bertahun-tahun berdoa, kok kayaknya gak ada pertolongan Tuhan. Bahkan dengar ini, kabar ini. Tuhan cuma mau bilang jangan takut. Percaya saja. Amin. Next 37. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, Yohanes. Saudara Yakobus 38. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat itu ya. Dan di sana dilihatnya orang-orang ribut. Jadi waktu Yesus datang bersama Yairus. Itu semua orang ribut saudara. Kacau, chaos. Ada yang menangis, meratap. Kenapa? Karena memang benar anaknya sudah mati. Anak perempuan ini gak mati bohong-bohongan. Sudah mati betul, mati. Artinya apa? Ada kehilangan yang dalam. Yang keluarga ini alami. Mungkin kalau Yairus dicatat di situ punya istri. Mungkin istrinya akan berkata, Pak sia-sia udah Pak. Udah sia-sia apa percuma Tuhan hadir di sini. Orang sudah mati. Percuma undang guru. Percuma Yesus kau bawa jauh-jauh. Sudah selesai Pak. Tapi ketika Tuhan lihat keluarga ini. Tuhan gak lihat masalah di dalam keluarga ini. Yang Tuhan lihat. Aku ingin tolong keluarga ini. Ada amin. Tuhan mau tolong saudara. Tuhan mau tolong saudara. Di mana saudara bukan lagi ngalamin Tuhan dari kata orang. Tapi dengan dia pribadi. Ada amin. Jangan takut, percaya saja. Tuhan kita fokus sama tujuannya saudara. Percaya aja. 39. Sesudah ia masuk ia berkata pada orang-orang itu. Mengapa kamu ribut dan menangis? Wah ini luar biasa nih. Saya bilang Tuhan kita keren banget saudara. Kita lagi nangis, lagi sedih gitu ya. Ya betul tangisan kita sedih, kita punya alasan gitu loh.
Ada alasannya saudara. Saudara kalau lagi sedih ya, masalah gak selesai-selesai, saudara lihat keluarga saudara butuh pertolongan Tuhan gitu. Kok gak ada jawaban, malah makin berantakan. Tuhan keren banget loh. Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tapi tidur. Wow. Kenapa saya bilang wow? Cara pikir Tuhan, konsepnya beda dengan cara pikir kita. Waktu Tuhan lihat anaknya mati, Tuhan bilang dia tidur. Kita bilang enggak, mati Tuhan. Kalau enggak percaya panggil dokter, kita cek. Sudah stadium berapa? Kadang-kala kita andalkan itu kan. Betul? Kita andalkan sesuatu yang faktanya betul, buktinya betul. Tapi konsepnya Tuhan berbeda. Dia tidur. Kenapa Tuhan bilang tidur? Secara halus Tuhan mau naikkan lagi imannya Yairus. Tuhan tahu Yairus datang dengan susah payah loh. Gak gampang loh jadi Yairus Bapak Ibu Saudara. Kadangkala kita suka menghakimi hamba Tuhan. Kita menghakimi, menyalahkan pendeta, menyalahkan gembala kita. Gak gampang loh untuk berdiri di tempat ini. Seperti Pastor Nino, para elders yang khotbah di tempat ini gak gampang saudara. Kadangkala kita butuh diperhatikan. Kok dia lebih memperhatikan ini, saya enggak. Kadangkala kita menyalahkan. Gak gampang saudara. Tapi Tuhan menguatkan Yairus. Dia enggak mati. Dia lagi tidur. Tuhan ingin menguatkan saudara hari ini. Apa yang mati dalam hidup saudara Tuhan akan bangkitkan kembali. Ada amin. Apa yang sudah sepertinya udah gak ada harapan, Tuhan akan munculkan lagi kemenangan itu saudara. Tuhan akan membuat saudara kembali melihat kepercayaan saudara. Yuk jangan berhenti percaya. Walaupun di tengah jalan udah berantakan nih, udah kacau balau. Ya, kamu mulai dengan kepercayaanmu, akhiri juga dengan kepercayaanmu. Jangan berhenti. Dan Tuhan begitu tahu betul hati Yairus. Dan saya percaya Tuhan yang sama tahu betul hati Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Dia gak mati, sedang tidur. Dan ketika Yairus mendengar perkataan itu, dia belajar untuk percaya lagi. Katakan sama-sama, belajar untuk percaya. Walaupun gak gampang. Kita kan kalau gak ada masalah percayanya gampang ya. Gampang banget. Wih. Saudara diberkati percaya Tuhan. Haleluya. Saudara punya ibaratnya sesuatu yang saudara banggakan. Wih, gampang banget percaya sama Tuhan. Tapi ketika semuanya gak ada, di situ letak kepercayaan kita yang sesungguhnya. Kita masih percaya sama Tuhan atau enggak? Dan Yairus diajar lagi untuk belajar percaya. Yuk, percaya lagi sama Tuhan. Percaya yuk. Walaupun keadaan kita belum apa yang kita harapkan. Yuk belajar untuk percaya. Kenapa? Karena Tuhan punya tujuan. Katakan sama-sama tujuan. Dalam kehidupan kita. Tanggal 18 Juni kemarin kami berangkat ke Bali saudara. Waktu kami lagi nunggu Grab ya. Gokar deket rumah. Itu tiba-tiba ada satu orang bapak lewat. Usianya udah 70 tahun. Dia pakai tongkat tapi jalannya masih gagah. Rambutnya putih, kumisnya putih. Saudara. Dia hampiri saya, dia deketin saya. Mau kemana dek? Oh mau ke Bali pak. Wah, mau ke Bali ya, nunggu apa? Nunggu Grab pak, Gokar. Oh. Tiba-tiba dia cerita tentang istrinya saudara. Istrinya udah meninggal. Dan di situ kesempatan saya untuk memberitakan kabar baik. Biasanya orang kalau menceritakan hal yang menyedihkan, dia sebenarnya butuh kekuatan. Saudara tahu ini jalan kuncinya saudara untuk kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang baik bukan untuk diri kita. Tapi juga untuk orang lain. Ada amin? Amin. Dan di situ waktu saya beritakan nama Yesus saudara. Sebelum saya berangkat, sebelum itu sopir Gokar itu datang. Dia terima Yesus hari itu. Dan sampai kami sudah ada di Gokar, dia bilang terpujilah nama Tuhan. Wow, ini orang tiba-tiba bermazmur.
Dia mengalami Tuhan. Bahkan dia bersyukur. Tadinya dia sedih. Istri saya sudah dipanggil Tuhan. Tapi ketika dia menerima Yesus mengalami Tuhan. Dia berubah sedihnya. Saya akan ketemu sama istri saya nanti. Ya Pak Steve. Ya Pak. Amin. Ada pengharapan. Katakan sama-sama pengharapan. Ketika kita mengalami Tuhan. Bahkan kita tuh kayak diajak ngobrol terus. Padahal kita udah ada di mobil waktu itu. Sampai kayak dia tuh kayak gak mau ngelepasin kita. Cuma saya bersyukur. Hari itu dia terima Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Karena satu jiwa bertobat sisi surga bersuka cita. Ada amin? Ada amin? Tuhan mau ajar kita percaya. Yuk percaya. Kita percaya. Tuhan juga mau orang-orang di sekitar kita percaya sama dia. Amin. Ada amin? Next, lanjutnya. Ayat 38-39. Sesudah ia masuk berkata pada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tapi tidur. 40. Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu. Dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Yesus lagi ngomong bener, diketawain saudara. Saudara pernah ngalamin itu? Ketika saudara lagi bicara hal yang benar, diketawain saudara. Sama seperti Sarah. Ketika Sarah ketawa ketika Tuhan bilang kamu akan melahirkan, dia ketawa saudara. Dia nggak yakin betul bahwa dia akan melahirkan. Yesus lagi bicara benar, ditertawakan. Atmosfernya udah mulai nggak enak. Padahal Tuhan tahu anak ini akan bangkit. Dan akhirnya Yesus mengusir. Wah ngeri banget ya. Kita belum pernah diusir kan? Di dalam gereja diusir saudara. Ya. Di rumah diusir saudara. Ini Yesus ngusir. Wah tuh gak bener tuh orang tuh ngusir kita tuh. Wah gak bener. Yesus ngusir saudara. Karena sama-sama diusir. Diusir bener-bener saudara. Ayatnya sama gak dengan Alkitab saudara? Sama. Yesus mengusir mereka. Kenapa? Karena mereka punya konsep yang berbeda dengan konsep pemikiran kerajaan Tuhan. Bahkan Yesus gak peduli apa kata orang. Mungkin harga dirinya bisa dipertaruhkan. Waktu Yesus mengusir mereka yang mentertawakan Yesus, saudara. Tapi Tuhan tahu bahwa dengan atmosfer yang benar kita bisa lihat mujizat Tuhan. Ada amin? Ada amin? Ya. Hanya dengan atmosfer yang benar, saudara. Kita butuh atmosfer yang benar di rumah kita. Kita butuh atmosfer yang benar di dalam pekerjaan kita. Kita butuh atmosfer yang benar di dalam pelayanan kita, saudara. Kata siapa? Yesus gak pernah ngusir orang. Ini firman Tuhan dicatat. Dia ngusir, saudara. Bahkan suami, istri, Yairus dan istrinya dibawa untuk ke satu tempat di kamar di mana jasad jenazah anak itu ada. Tuhan gak peduli apa kata orang. Yang Tuhan peduli, aku mau tolong keluarga ini. Aku mau tolong hidup Yairus dan anaknya. Next, 41. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya talitakum. Yang berarti hai anakku. Hai anak, aku berkata padamu, bangunlah. Keren. Kenapa saya bilang keren, saudara? Itu ada papahnya, ada mamanya di situ. Mamanya tahu betul ini anak sudah mati. Yairus berbeda. Yairus lagi belajar untuk percaya. Anaknya lagi tidur. Karena dia jalan sama Tuhan Yesus. Tapi ketika yang berbeda itu, Tuhan hadir di sana. Tuhan gak ngomong sama Yairus, Tuhan gak ngomong sama istrinya waktu itu. Dia langsung fokus kepada inti masalahnya. Ini masalahnya.
Yesus langsung pegang tangan anak itu. Dan berkata, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Next, 42. Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir takjub di sana. Tuhan fokus terhadap masalah yang Yairus alami. Tuhan fokus terhadap masalah yang Bapak Ibu Saudara alami hari-hari ini. Dan dia siap menolong kita. Bangunlah. Dan pada waktu itu juga anak itu bangun, saudara. Dan semua orang memuliakan Tuhan. Dan saya percaya dari kisah ini ada 2 poin yang Tuhan mau sampaikan Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kerendahan hati dan mau mengundang Tuhan datang dalam hidup kita adalah pengalaman yang sangat berharga dalam kehidupan. Kenapa anak ini bisa bangun lagi? Kenapa Yairus bisa ngalamin mujizat lagi, saudara? Karena Yairus dengan kerendahan hati mau datang sama Tuhan. Yairus dengan kerendahan hati mau undang Tuhan masuk dalam kehidupannya, dalam keluarganya. Dengan kerendahan hati dia sujud di hadapan Tuhan, saudara. Dan yang kedua, tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Ada amin? Tidak ada terlambat, saudara. Apapun masalah Bapak Ibu Saudara, ketika orang bilang sudah selesai, Tuhan bilang percaya aja. Tuhan Yesus selalu ada dalam keadaan sulit sekalipun. Manusia berpikir secara logika, sesuai keadaan. Tapi Tuhan selalu memberikan ketenangan. Jangan takut. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan berdoa sama-sama. Kenapa Yairus bisa mengalami mujizat? Karena ia menaruh harapannya pada Tuhan. Sebelum dia datang kepada Tuhan, dia taruh semua harapannya kepada Tuhan Yesus. Saya tahu orang ini bisa tolong keluarga saya. Saya tahu pribadi ini bisa tolong keluarga saya. Dan Tuhan mengenal hati Yairus. Tuhan yang sama. Dia juga mengenal hati Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Seperti rusa yang haus, lindu aliran sungai. Ini hati kami Tuhan. Bagai tanah gersang. Engkau Tuhan yang sama yang hadir di tempat ini Bapa. Engkau yang mengenal hati kami, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Dari depan sampai belakang Bapa. Engkau hadir buat kami. Sebab hanya Engkau. Apapun yang Bapak Ibu Saudara alami hari-hari ini. Ketika kau berjalan dengan kepercayaan. Tapi pada satu titik. Di mana semua kepercayaanmu sepertinya hancur. Ada Tuhan di sana, saudara. Ada Yesus di sana. Yang tidak pernah meninggalkanmu. Mari bawa kami lebih dekat lagi Tuhan. Sebab hanya Engkau. Hanya Engkau. Aku berdoa Tuhan. Untuk setiap kami keluarga Kenisa. Yang saat ini datang dalam kesulitan. Yang hari ini datang dalam semua permohonan. Engkau punya tujuan yang besar atas kehidupan kami.
Apapun yang menjadi penghalang, Engkau punya fokus yang tidak pernah dihentikan, Tuhan. Engkau mengenal hati kami, Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab hanya Engkau. Mari semua jemaat Kenisa kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Ada pertolongan Tuhan. Jangan takut. Percaya saja kata Tuhan. Percaya saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Biar musik saja melayani Tuhan. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang saat ini benar-benar membutuhkan Tuhan, kau gak tahu lagi harus kemana, taruh tangan kanan di dadamu, saudara. Saya mau berdoa. Mungkin ada di antara saudara yang baru pertama kali hadir. Engkau tahu bahwa Tuhan ada, tapi kau juga lihat ada masalah di hadapanmu, dan kau butuh pertolongan Dia. Taruh tangan kanan di dadamu. Cuma Tuhan yang kenal, saudara. Mungkin ada di antara saudara yang juga mewakili orang lain. Mungkin bukan untuk dirimu. Mungkin untuk keluargamu. Taruh tangan kanan di dadamu, saudara. Tuhan mau bilang jangan takut, percaya saja. Sama seperti anak Yairus yang sudah mati bangkit lagi. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada mujizat, ada kebaikan Tuhan. Kalau sudah lama kau gak punya hubungan yang baik sama Tuhan, dan hari ini kau ingin mulai lagi hubungan dengan Tuhan, taruh tangan kanan di dadamu. Dan semua jemaat di tempat ini bisa ikuti doa saya. Katakan Tuhan Yesus. Lebih keras lagi sampai belakang, Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih sayang-Mu di dalam kehidupanku. Engkau tidak pernah meninggalkan aku Tuhan. Dalam keadaan apapun, Engkau bersama denganku. Ampuni segala dosaku. Sucikan hatiku dengan darah-Mu yang kudus. Saat ini, aku mau berjalan bersama dengan-Mu Tuhan. Sampai pada tujuan-Mu. Aku percaya, Engkau satu-satunya Allah yang telah bangkit dari antara orang mati. Di dalam nama Yesus, aku mau serahkan seluruh hidupku, keluargaku, masa depanku, masalah yang kuhadapi ke dalam tangan-Mu. Sebab hanya Engkau yang mengenal pribadiku. Di dalam nama Yesus, ini doaku Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Sebab hanya Engkau Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Satu hal Tuhan,
Kami mau pulang dari tempat ini Tuhan, dengan selalu mengingat perkataan Yesus. Jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Wow Tuhan, kalau Tuhan daripada segala Tuhan, pencipta langit dan bumi, berkata kepada kami, pribadi lepas pribadi, jangan takut, percaya saja. Ampuni kami Bapa, kami sering banget Tuhan, kami bilang kami anak Tuhan, tapi sometimes Tuhan, di dalam pemikiran kami sering bimbang. Sometimes we doubt you God. Kadang-kadang permasalahan terlalu besar buat kami, sehingga kami hanya melihat masalah. Sampai kami melupakan bahwa Tuhan sendiri yang bilang, jangan takut, percaya saja. Thank you Jesus. Kami mau pulang Tuhan, paradigma kami mau berubah Tuhan. Kami tidak mau takut Tuhan, karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau selalu bersama dengan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami sekarang semuanya jemaat Tuhan, kami mau pulang dengan berkat Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk Pastor Steve yang boleh membawakan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa itu adalah pesan dari Tuhan. Kami percaya Bapa, kami mau hidup lagi Tuhan. Kami mau lagi bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera itu akan terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kami akan walking with you God, experiencing with you Jesus. Karena itu aja yang terpenting Tuhan. Bagaimana seperti Yaurus Tuhan, waktu dia tersungkur dan dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami juga Tuhan, kami rindu banget Tuhan sebagai jemaat Kenisa. Kami mau bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan sehingga bertumbuh di dalam kasih karunia, bertumbuh di dalam percaya, bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah yang kami boleh alami. Kami terus bersyukur karena Engkau hadir di sini Bapa. Itu aja yang penting buat kami Tuhan. Engkau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan di sini Bapa. Dan terus Tuhan, kami mau hidup Tuhan, untuk tidak ada ketakutan lagi di dalam hidup kami Bapa. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau bersama dengan kami, bahwa ada pengharapan di dalam Engkau Tuhan, bahwa Engkau sendiri yang berkata jangan takut, percaya saja. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita semua Tuhan, marilah saudara-saudara kita mengangkat tangan kita dan kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kita semua yang menerima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Hanya engkau. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, kau tahu
Selamat hari Minggu Jemaat GBK Nisa yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati hari Minggu. Selamat menikmati minggu bersama keluarga. Praise the Lord.